Kalau ada masjid hanya untuk sholat saja, masjid kuno namanya. Saatnya masjid di Banyumas bisa untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan. Masjid harus sudah mulai membawa kedamaian kepada masyarakat. Apabila ada warga miskin, tidak punya beras, masjid hadir di situ. Kira-kira begitu pidatonya nanti. Maka saya sebagai dai Kabupaten Banyumas akan membongkar budaya masjid hanya tempat ibadah saja. Saya akan ajari nenek-nenek yang tidak punya beras tadi untuk jualan kopi angkringan di depan masjid. Kalau nenek-nenek tadi yang tadinya tangan di bawah, saya ajari menjadi entrepreneur. Bakul loh angkringan di masjid. Maka besok dalam sebulan yang akan datang, nenek-nenek tadi akan berubah dari mustahik menjadi muzaki. Dan saya akan pastikan orang-orang kaya yang ada di sekitar masjid untuk membayar zakat, infak, sedekah di masjid. Kalau masjid sudah ada pendapatan dari zakat, infak, sedekah, maka kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi akan bisa berjalan dengan baik. Satu lagi, jangan dulu. Saya akan buat panggung di masjid untuk gelar budaya para anak-anak yang ada di sekitar masjid. Dan saya akan bikin grup band di masjid agar semua orang bisa datang ke masjid sukacita. Kalau masjid yang ada di Banyumas sudah berubah bukan hanya menjadi tempat ibadah saja, maka masjid itulah yang disebut dengan masjid berdaya dan berdampak. Orang akan berbondong-bondong datang ke masjid berbagai dengan niat. Ada yang hanya niat ibadah saja, ada yang niat jaluk santunan saja, ada yang berniat hanya ikut pelatihan saja dan hanya akan menampilkan budaya saja. Biarkanlah mereka berbondong-bondong ke masjid, karena masjid memfasilitasi sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Itulah masuk dan maksudnya Mas Eko Daya. Saya sebagai dai Banyumas akan merubah budaya dan paradigma masjid yang ada di Banyumas, sehingga masjid tempat berkumpulnya umat manusia yang ada di Kabupaten Banyumas. Juara siji kita nggak ada 15 menit kan, juara siji. Maka saya sebagai kepala kantor tentu mengucapkan bahagia telah lahir generasi-generasi muda untuk membongkar budaya tua, budaya kuna, dan budaya kolot yang ada di masjid. Kita akan piloting 10 masjid terlebih dahulu dalam 1 minggu ke depan. Maka tanggal 23 Juni 2025 akan kita launching masjid berdaya yang ada di Banyumas. Mas Eko Daya mahal, tidak sembarangan orang bisa mengikuti. Semuanya tergantung komitmen dan keseriusan takmir masjid. Suatu saat nanti masjid-masjid yang terkunci, masjid-masjid yang tidak berdaya akan ditinggalkan oleh jamaahnya. Semua jamaah akan hadir ke masjid yang menerapkan Mas Eko Daya. Kalau Kabupaten Banyumas sudah menerapkan Mas Eko Daya, maka potensi-potensi yang ada di masyarakat pemuda, pemudi, dan semua kegiatan-kegiatan akan kita tampilkan di Masjid Mas Eko Daya. Selamat mengikuti, saya akan menunggu teksnya, saya akan langsung menilai sendiri teks Mas Eko Daya. Kita akan berikan hadiah, dan nanti akan ada hadiah langsung dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Jadi saatnya orang-orang tua kita ganti. Saatnya kiai-kiai kolot kita ganti dengan kemodernan masjid, sehingga masjid akan menjadi taman surga yang ada di Indonesia. Selamat berlomba. Terima kasih. Dengan ini saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lomba dai Mas Eko Daya secara resmi saya buka. Dan selanjutnya kepada Dewan Juri, jangan ada kong kali kong. Karena ini akan mencari yang terbaik, bukan mencari juara.
Kalau mencari juara gampang, tapi kalau cari yang terbaik, dia mesti juara. Juara tidak harus juara 1, 2, 3, 4, tetapi 29 inilah sang juara di Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.